Ketika Hanli mendengar mereka menyebutkan bahwa dia berasal dari alam yang lebih rendah, jantungnya berdetak kencang. Tetapi dia mempertahankan wajah yang tenang. Bibir kultivator pucat itu berkedut dan dia dengan tenang menjawab, "Apa maksudku? Ketika Anda naik, ada masalah. Karena Anda tidak muncul di menara penerbangan roh atau melayani kota surga dalam. Badai spasial muncul selama kesengsaraan Anda sebagai seseorang yang naik melalui air mata spasial." Menara penerbangan roh. Hanli awalnya bingung ketika dia mendengar itu, tetapi sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya. Yang lebih tua dari kedua kultivator kemudian tersenyum dan menjelaskan, "Benar, ada lebih dari 1.000 orang yang naik ke alam roh dari alam bawah. Setiap alam bawah memiliki menara penerbangan khusus untuk mereka. Biasanya, kultivator yang naik segera muncul di kota surga dalam. Namun, jarang ada orang seperti Anda yang mengalami kecelakaan selama kenaikan dan mendarat di daerah lain. Karena orang-orang ini belum meminum pil pembersih bumi, mereka akan menghadapi kilat dua warna selama kesusahan pertama mereka dan binasa. Untungnya kami menemukan Anda saat kami sedang dalam bisnis." Kultivator lapis baja emas yang lebih tua menjelaskan, "Kamu belum mengkonsumsi pil pembersih bumi dan membersihkan tubuhmu dari aura alam bawah asalmu. Itu akan menyebabkan kesengsaraan kecil Anda menjadi dua warna. Bahkan jika Anda sangat kuat, tidak akan ada cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Kali ini kami telah membantu Anda menghilangkan kesengsaraan. Tetapi sebagai hasilnya, kesengsaraan berikutnya akan datang lebih awal. Dalam 100 tahun, Anda akan mengalami kesengsaraan kedua Anda. Selama Anda mengkonsumsi pil pembersih bumi setiap tahun, itu akan mengubah aura Anda menjadi asli dari alam roh, mencegah kesengsaraan Anda menjadi dua warna. Kota surga dalam kami memberikan satu untuk setiap kultivator naik setiap tahun. Jika kesengsaraan Anda tetap dua warna, itu akan menjadi sepertiga lebih besar kekuatannya daripada yang terakhir." Hani berkedip dan bertanya, "Senior, apakah itu berarti aku harus menjalani sisa hidupku di kota surga dalam?" Kultivator pucat berkata dengan lemah, "Tentu saja tidak. Selama Anda mengkonsumsi pil pembersih bumi selama 300 tahun, Anda akan membersihkan diri dari aura dari alam bawah Anda dan dibebaskan dari kota surga dalam. Kota surga dalam mungkin merupakan tempat berkumpulnya para kultivator tingkat atas, tetapi Anda tidak mendapatkan pil secara gratis." "Apa tugas yang harus aku lakukan?" Hani bertanya. Kultivator yang lebih tua mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Rekan Taois cukup cerdas. Meskipun pil pembersih bumi cukup berguna untuk kultivator naik, itu membutuhkan bahan langka yang ditemukan di alam liar. Anda harus membeli pil dengan harga tertentu. Namun, hal ini paling baik dijelaskan ketika Anda berada di kota. Pertama, Anda harus mengikuti kami. Jika Anda menolak, kami tidak akan memaksa Anda, tetapi Anda harus memahami apa yang akan terjadi pada Anda." Ketika Hanli mendengar itu, wajahnya sedikit berubah. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menatap langit tak berawan di kejauhan. Dia kemudian melihat lagi ke perahu dan menaikinya dengan kabut. Kedua kultivator lapis baja emas tersenyum pada hasil yang jelas. Setelah menyaksikan ketakutan dari kesusahan kilat dua warna, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Selain itu, dia hanya seorang kultivator transformasi dewa awal. Jadi itu adalah keajaiban baginya untuk bertahan cukup lama sampai mereka tiba. Ketika Hanli tiba di perahu, dia melihat sekeliling dan menemukan formasi mantra skala kecil di tengah kapal. Saat dia sedang memeriksanya, dua kultivator lapis baja emas melangkah ke dalamnya dan memanggil Hanli. Setelah beberapa keraguan singkat, Hani bergabung dengan mereka. Keduanya kemudian menyerang formasi dengan segel mantra dan formasi berdengung, menerangi dalam cahaya pekat dan menyelimuti mereka bertiga. Setelah itu, kultivator yang lebih tua membalik tangannya dan menghasilkan piring emas. Piring itu memiliki banyak karakter rune perak di atasnya. Dia kemudian menampar piring di atas papan dan cahaya keemasan mulai bersinar darinya, bersama dengan karakter jimat yang mempesona. Sementara itu, perahu emas bergetar, tiba-tiba melepaskan garis-garis kabut putih susu. Kabut menyelimuti bagian bawah papan emas dan mulai mengelilinginya. Akhirnya membentuk formasi cahaya yang Hanli lihat sebelumnya. Seluruh formasi mantra berkobar membabi buta dan perahu menghilang dengan gemetar. Formasi mantra kemudian tersebar tanpa jejak. Itu semua terlihat dari kejauhan oleh penatua Huo dan kultivator formasi inti.
Sejak dua kultivator lapis baja muncul, mereka benar-benar diam dan bahkan bernafas dengan pelan. Ketika perahu emas akhirnya menghilang, mereka menghela nafas panjang, saling melirik dengan bahagia. Pemuda berjubah kuning ragu-ragu dan akhirnya berkata, "Penatua Huo, tampaknya penjaga surga tidak menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Sepertinya itu berlebihan." Penatua Huo ragu-ragu sejenak dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Di 3 wilayah manusia dan 7 tanah iblis, satu-satunya kota yang bebas dari yurisdiksi 3 penguasa manusia dan 7 raja iblis adalah kota surga. Prajurit lapis baja emas itu adalah salah satu eksistensi tertinggi di kota. Masing-masing dari mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui wilayah manapun tanpa batasan. Selain itu, mereka dapat secara terbuka membunuh manusia atau iblis yang mereka anggap sebagai ancaman. Otoritas mereka yang luas bahkan mengilhami beberapa ketakutan di 3 penguasa. Selanjutnya, dalam perang mereka melawan suku-suku lain, 3 penguasa dan 7 raja pertama-tama berusaha untuk mengirim para tetua kota surga jauh." Jadi seperti itu. Pemuda berjubah kuning itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kemudian setelah jeda, dia berkata, "Saya hanya mendengar dari tuan saya untuk tidak pernah menyinggung prajurit surga jauh. Saya dengar beberapa waktu lalu pengawal surga jauh menghabiskan 1 bulan penuh untuk membantai lebih dari 100 klan kultivator. Namun tidak ada yang tahu apa penyebabnya dan ketiga penguasa menutup mata terhadapnya. Saya tidak punya banyak informasi tentang kota surga dalam. Namun kultivator kota surga dalam biasanya tidak muncul di wilayah iblis dan manusia. Mereka mengkhususkan diri dalam menghadapi musuh asing yang hebat. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka muncul di wilayah kedua klan, mereka hanya akan menjadi penjaga surga dalam zirah emas." Saat keduanya mengobrol, kultivator formasi inti lainnya mendengarkan. Mereka tidak tahu banyak tentang kota surga dalam dan hanya bisa saling memandang dengan cemas. Pada saat itu, Hani berada di dalam formasi teleportasi rahasia kota tanpa nama. Kedua kultivator lapis baja emas melompat dari perahu emas dan mengganti beberapa batu roh berkilauan dari formasi. Kemudian mereka menyerang perahu dengan lebih banyak segel mantra dan mengaktifkan formasi mantra sekali lagi. Ketika Hani melihat batu roh, dia merasa jantungnya melompat. Mereka adalah batu roh bermutu tinggi yang sangat berharga. Tepat saat pikirannya berputar di kepalanya, perahu emas itu diliputi cahaya putih. Mereka berteleportasi ke area lain. Itu jelas merupakan gua bawah tanah dengan formasi teleportasi serupa di bawah perahu emas. Kedua kultivator melakukan hal yang sama lagi, dan kapal itu berteleportasi sekali lagi. Saat Hani dengan acuh tak acuh mengamati mereka, kapal itu terus berteleportasi 20 kali lagi. Di masa lalu, Hani hanya menggunakan batu roh kelas menengah untuk membawanya dari selatan surgawi ke laut bintang yang tersebar. Dengan menggunakan batu roh bermutu tinggi berkali-kali, mereka menempuh jarak yang sulit dibayangkan Hanli. Perahu emas berteleportasi sekali lagi. Perahu emas berteleportasi sekali lagi. Tapi kali ini, Hani melihat sekeliling dan merasakan hatinya bergetar. Dia segera menyadari bahwa mereka akhirnya tiba di kota surga dalam. Kali ini, formasi teleportasi dipasang pada platform seperti altar yang tingginya lebih dari 30 meter. Ada 4 kultivator lapis baja hitam yang mengelilinginya. Armor hitam tampak lebih kasar daripada armor 2 kultivator lapis baja emas. Tetapi karakter perak masih bersinar dari permukaannya. Platform itu berada di aula besar dengan lebar lebih dari 300 meter dan tinggi lebih dari 50 meter. Di luar platform besar, ruang di sekitarnya kosong. Tidak ada benda lain di dalamnya. Begitu perahu emas muncul, keempat kultivator lapis baja hitam segera memasang ekspresi waspada. Tetapi ketika mereka melihat para kultivator lapis baja emas, ekspresi mereka santai dan mereka melayang ke platform. Di antara mereka, seorang pria besar bermata hijau segera melangkah maju dan dengan hormat berlutut. "Kami memberi hormat kepada penatua penjaga surga." Ketika Hani melihat mereka, wajahnya bergerak. Keempatnya tampaknya adalah kultivator jiwa baru lahir dari berbagai kultivasi. Satu di tahap puncak, satu pertengahan, dan 2 lebih awal. Berdiri, ini adalah kultivator yang baru naik. Saya ingat pasukan Anda kehilangan penjaga Azure gelap. Hehe, mungkin dia akan menjadi pemimpin pasukan Anda.
Bawa dia ke balai penerbangan roh untuk beristirahat semalam. Kami akan melaporkan misi kami kepada para tetua dan melihatnya nanti. Iya, ketika pria besar itu melihat bahwa Hanli adalah seorang kultivator transformasi dewa, dia tidak terkejut saat mendengar yang dikatakan penjaga surga dalam. Dia hanya membungkuk pada Hanli. Kultivator pucat kemudian berkata, "Silakan ikuti mereka, kita akan membicarakan hal-hal lain besok." Hanli mengangguk. Ketiganya kemudian turun dari platform dan tiba di gerbang aula. Hani memperhatikan bahwa pria besar bermata hijau itu adalah satu-satunya yang mengikuti mereka. Tiga lainnya dengan tulus menjaga platform. Tampaknya formasi mantra dan perahu emas sangat penting karena 4 kultivator jiwa baru lahir menjaganya. Ketika mereka meninggalkan gerbang aula, mereka muncul di depan jalan besar yang lebarnya 20 meter. Dinding batu abu-abu dinaikkan ke kedua sisi. Tetapi setiap interval dinding memiliki bagian yang diukir dengan karakter jimat perak, memberi mereka suasana misteri. Jalan itu melingkar dan membuat tanjakan yang dangkal. Hani mengangkat alisnya, tetapi dia tidak memiliki pemikiran yang mendetail. Kedua kultivator lapis baja emas kemudian pergi ke arah yang berbeda, dan penjaga lapis baja hitam membawa Hani pergi. Setiap kilometer di sepanjang jalan besar akan ada gerbang identik yang muncul. Tetapi beberapa ditutup, sementara yang lain terbuka. Untuk gerbang yang terbuka, Hani bisa melihat dengan jelas di dalamnya. Mereka memiliki perahu, platform, dan formasi teleportasi yang identik. Bersama dengan beberapa kultivator jiwa baru lahir yang menjaga lokasi, mereka juga sama kosongnya. Adapun aula yang ditutup, Hani menyapu indera spiritualnya melewati mereka. Tetapi dia menemukan bahwa prasasti perak di dinding menghalanginya. Kadang-kadang dia akan melihat kultivator lain di jalan. Sebagian besar dari mereka mengenakan baju besi hitam dan berada di tahap jiwa baru lahir. Tetapi dia menemukan beberapa kultivator yang mengenakan baju besi biru tua. Mereka memiliki kultivasi tahap transformasi dewa dan disebut sebagai pengawal azure gelap. Ketika para kultivator itu melihat Hanli orang luar, mereka memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun padanya. Mereka hanya berbaris di jalan mereka, seolah-olah keluar dari pelatihan. Ketika Hani melihat itu, dia mengerutkan kening. Setelah berjalan sejauh 3 km, Hani melihat sekelilingnya tiba-tiba menyala, dan dia tiba di depan aula raksasa yang lebarnya lebih dari 3 km. Hampir 100 kultivator lapis baja sibuk melewati aula dengan cara yang sibuk. Ada selusin jalan serupa yang terhubung ke aula yang sering digunakan orang. Jejak keterkejutan muncul di wajah Hanli, tetapi ketika dia melihat ke langit-langit, dia merasa sangat terkejut. Aula tidak memiliki langit-langit datar. Sebaliknya, ada lubang silinder berbentuk cincin, seperti menara berongga. Itu berarti celah tempat mereka datang adalah celah di dinding menara. Ini adalah pertama kalinya Hani melihat menara batu yang begitu besar, tetapi dia segera pulih dari keterkejutannya dan ekspresinya kembali biasa. Pria besar bermata hijau yang memimpinnya tidak keberatan dengan keterkejutan Hanli, juga tidak berusaha untuk membuat Hanli terburu-buru. Dia hanya mengangguk pada Hanli ketika dia mendapatkan kembali sikapnya dan membawa Hanli keluar dari aula sekali lagi. Ketika Hanli pergi keluar, dia melihat ke kejauhan dan merasakan jantungnya berdebar. Ada menara biru yang menjulang tinggi dalam susunan padat sejauh mata memandang. Paling tidak berjumlah lebih dari 100. Dasar menara dikelilingi oleh barisan pagoda yang menempel pada bangunan yang lebih kecil. Pagoda tertinggi setinggi 3 km, sedangkan yang terpendek setidaknya setinggi 300 meter. Setiap bangunan tampak biasa-biasa saja terlepas dari ukurannya. Setelah melihat itu untuk pertama kalinya, Hani tercengang. Ketika keduanya meninggalkan aula, mereka melesat dengan cahaya ke sebuah bangunan di bawah pagoda. Pria bermata hijau itu memanggil Hanli dan membawanya ke paviliun setinggi 300 meter. Paviliun dibagi menjadi 10 lantai dengan bukaan di setiap lantai. Ada gerbang setinggi 100 meter di tengahnya dengan kata-kata balai penerbangan roh ditulis dengan kata-kata perak. Pria bermata hijau itu membawa Hani ke lantai 4 aula. Ketika mereka memasuki aula kecil, dia melihat 7 lorong menuju ke arah yang berbeda. Aula kecil memiliki berbagai kultivator dengan pakaian berbeda berkumpul bersama, berbicara satu sama lain sambil tersenyum. Ketika Hani melihat mereka,
Dia melihat bahwa mereka adalah kultivator transformasi dewa awal seperti dirinya. Ketika Hanli dan pria bermata hijau itu masuk, mereka semua berbalik dan menatap mereka. Ih, siapa lagi kalau bukan keponakan Zuo yang terhormat? Apakah Anda membawakan kami teman yang baru tiba? Seorang pria tua berambut putih dengan kulit gelap bertanya sambil tersenyum. Karena pria bermata hijau itu adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, dia tidak berani lalai. Ketika pria bermata hijau memasuki aula, ekspresi seriusnya menghilang dan sikapnya berubah total. Dia menjawab dengan nada hormat. Jadi itu Senior Liu. Senior ini adalah seseorang yang penjaga surga bawah secara pribadi dari luar. Dia bukan seseorang yang memasuki kota. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Mungkinkah dia adalah seorang kultivator yang dibawa dari menara penerbangan roh? Mungkinkah dia naik dari dunia lain? Ih, bagaimana dia bisa berada di tahap transformasi dewa awal? Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang hanya bisa naik dengan kultivasi mereka pada tahap transformasi dewa akhir? Ketika para kultivator transformasi dewa awal mendengar itu, kegemparan muncul di ruangan itu dan mereka semua memandang Hani dengan ekspresi aneh. Hani tersenyum pada mereka dan memberi hormat kepada mereka semua, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pikirannya dengan cepat mengalir di benaknya. Mungkinkah mereka juga naik dari alam yang lebih rendah? Tapi sepertinya tidak demikian. Tapi jika mereka adalah penduduk asli alam roh, mengapa mereka ada di sini? Bukankah aula penerbangan roh ada hubungannya dengan kultivator naik? Pria bermata hijau itu dengan cepat menyapa kerumunan dan memberikan beberapa jawaban samar, sebelum membawa Hani ke salah satu lorong dan membawanya ke ruangan yang terhubung ke beberapa kamar. Kamar-kamarnya dibuat seperti tempat tinggal gua skala kecil. Tidak hanya ada ruang terpencil untuk kultivasi, tetapi ada juga ruang untuk penyempurnaan pil dan senjata. Selanjutnya, ada seperangkat batasan yang menyegel ruangan, yang hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki medali batasan. Ketika Hani melihat itu, dia mengangguk puas. Pria bermata hijau itu kemudian menyebutkan beberapa tempat terlarang, dan segera memberinya medali perintah, lalu mengucapkan selamat tinggal sebelum Hani bisa bertanya. Hani berpikir untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang keadaan kota surga dalam. Saat ini, dia bersandar di kursi kayu di ruang tamu dan memainkan medali perintah perak di tangannya. Dia mulai memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi sejak kesengsaraannya. Menurut rencana awalnya, dia akan menemukan area tersembunyi dengan ki spiritual yang melimpah dan mengolahnya. Dia pertama-tama akan memasuki tahap tempering spasial dan kemudian menghabiskan sisa hidupnya mengejar dao yang agung. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kultivator yang naik benar-benar akan membawa aura dunia lain dan mengubah kesengsaraan kecil menjadi sesuatu yang menakutkan. Untuk penampilan pertama dari kesusahan petir dua warna, dia mungkin benar-benar bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi dia pasti tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri untuk kedua kalinya. Dengan demikian, dia segera mengikuti dua kultivator tempering spasial ke kota surga dalam tanpa banyak pertimbangan. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang dia alami dari kota-kota kultivator. Itu membuatnya benar-benar tidak tahu apa-apa, karena dia tidak tahu banyak tentang bagaimana kota itu beroperasi. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa kota itu memiliki hubungan besar dengan para kultivator yang naik dari alam bawah. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia menjadi gelisah. Dia terus merenungkan tentang apakah dia harus menanyakan tentang keadaan kota surga dalam kepada para kultivator di luar, serta apa yang mereka lakukan dengan kultivator naik seperti dirinya. Saat hati Hani bergerak dan berpikir untuk mengambil tindakan, suara seorang lelaki tua terdengar dari luar ruangan. Rekan Taois, saya adalah seorang lelaki tua bernama Liu Hedao. Apakah Anda ingin mengobrol sebentar? Hani berhenti sejenak dan tersenyum. Dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk keluar. Seseorang telah datang untuk berteman dengannya. Jadi rekan Taois Liu telah datang berkunjung. Aku, Han, merasa terhormat. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan medali ke arah pintu. Gelombang kabut perak keluar dan pintu besar berdiri terbuka dengan sendirinya. Seorang pria dengan kulit gelap dan rambut putih berdiri di luar pintu. Jadi kamu bermarga, Han. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kunjungan mendadak saya.
Orang tua itu tersenyum dan berbicara dengan nada sopan. Hehe, bagaimana aku bisa? Bahkan jika kamu tidak datang, aku berencana untuk pergi. Karena Hani sudah lama berpengalaman sepanjang perjalanan kultivasinya, dia tidak percaya dirinya lebih unggul dari Pak Tua Liu ini. Dan dia menjawab dengan senyum berseri-seri. Karena itu, keduanya mulai mengobrol seolah-olah mereka sudah kenal lama. Dari keponakan yang terhormat itu, saya mendengar bahwa penjaga surga secara pribadi membawa Anda kembali ke kota. Anda pasti seorang kultivator yang baru saja naik dari alam yang lebih rendah. Alam fana yang mana itu? Pak Tua Liu tiba-tiba bertanya. Yang alam? Saya tidak terlalu yakin tentang apa yang disebut penduduk asli alam roh sebagai banyak alam yang lebih rendah. Jadi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda jawaban ketika saya memahami ini dengan lebih baik. Bisakah Anda membantu saya dengan itu? Hani meliriknya sambil tersenyum. Dia tidak akan dengan mudah memberikan jawaban tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lagi pula selama waktunya di alam fana, dia terlibat dengan beberapa atasan di alam roh. Terlepas dari apakah itu binatang langit atau Raja Serigala Tianku yang disebutkan Silver Moon, mereka bukanlah orang yang saat ini bisa dia provokasi. Pak Tua Liu tertawa. Betapa bodohnya aku. Anda baru saja memasuki alam roh baru-baru ini. Tentu saja Anda tidak akan tahu. Namun generasi awal kultivator naik semuanya memiliki potensi yang menakjubkan. Peluang mereka untuk mencapai tempering spasial jauh lebih besar daripada keturunan kultivator naik seperti saya dan mereka yang asli dari alam roh. Mereka dianggap penting oleh para penatua. Kebanyakan dari mereka tidak perlu menjalani pemeriksaan dan langsung ditunjuk sebagai penjaga Azure Gelap. Generasi awal kultivator naik. Bisakah Saudara Liu menjelaskannya kepadaku? Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli dan senyumnya memudar. Itu bukan rahasia. Sebenarnya, Saudara Han akan segera mengetahui hal ini setelah hanya tinggal di kota sebentar. Pak Tua Liu terkekeh. Dia melanjutkan. Generasi awal yang naik adalah mereka yang memasuki alam roh seperti Saudara Han. Mereka adalah kultivator transformasi dewa yang naik dari alam mereka. Aura padat dunia lain yang Anda bawa akan membutuhkan 300 tahun pil pembersih bumi untuk membersihkan. Keturunan langsung dari kultivator naik akan membawa sebagian dari aura dunia lain ini. Selama mereka memasuki tahap jiwa baru lahir, mereka juga akan menghadapi kesengsaraan dua warna. Adapun keturunan seperti saya, mereka harus bergegas ke kota surga dalam dan mengambil pil pembersih bumi untuk menghilangkan aura dunia lain mereka, atau mereka akan binasa. Setelah aura dunia lain dibersihkan, Anda akan dapat meninggalkan kota. Setelah 5 generasi setelah naik. Hani berkedip dan bertanya. Kalau begitu, Saudara Liu seharusnya sudah membersihkan dirinya dari aura dunia lain sejak Anda memasuki tahap transformasi dewa. Kenapa Anda tetap tinggal? Kakak Han sudah melihat masalah. Itu benar. Bahkan jika kami telah membersihkan diri dari aura dunia lain, tidak banyak yang mau meninggalkan kota surga dalam atas kemauan mereka sendiri. Bukan hanya kami, tetapi mereka yang asli dari alam roh yang memasuki kota ini juga tidak mau pergi. Orang tua itu menjawab sambil terkekeh. Oh, sangat menarik. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Hati Hani bergejolak, tapi dia tetap tersenyum ramah. Orang tua itu berkata dengan nada yang dalam. Ini cukup sederhana. Di kota surga dalam, kecepatan kultivasi 2 kali lipat dibandingkan dengan daerah lain. Barang-barang yang ditemukan di 3 wilayah dan 7 tanah pasti akan ditemukan di sini. Bahkan ada hal-hal unik di kota kita. Saudara Han harus menyadari apa yang saya katakan. Apa? Mungkinkah tempat ini memiliki area suci dengan kiroh yang padat? Hani bertanya dengan semangat yang bangkit. Hehe, ada beberapa situs kultivasi di seluruh kota. Tetapi kita hanya memiliki satu yang setara dengan yang ditemukan di 3 kota utama penguasa. Tetapi yang penting adalah kita tidak hanya memiliki aliran material dari tanah manusia dan iblis. Tetapi kota juga merupakan satu-satunya pintu masuk antara tanah itu dan hutan belantara. Akibatnya ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa kembali dari hutan belantara. Sebagian besar kultivator menjual atau menukar bahan-bahan itu. Bahkan obat-obatan yang memungkinkan kemajuan dalam 1 malam ada di pasaran. Namun harganya membuat mereka menjadi sesuatu yang hanya bisa dilihat.
Orang tua itu berhenti sejenak sebelum menambahkan, ada juga alasan lain mengapa para kultivator kota ini tidak mau meninggalkan kota. Setiap 10 tahun, para kultivator kota surga dalam mendengarkan seseorang dari Dewan Tetua menjelaskan dao duniawi. Itu dapat menjawab beberapa keraguan tentang kultivasi. Dan semua penatua berada di tahap integrasi tubuh. Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Itu sebabnya mereka yang bergabung dengan kota jarang ingin pergi. Manfaat itu, Hani merasa senang dengan penjelasannya. Tetapi dia segera mengerutkan kening dan bertanya, tapi mengapa ada begitu banyak kultivator kelas atas yang menjaga kota? Selain kultivator manusia, ada juga kultivator iblis dalam jumlah besar yang menjaga kota. Mereka menempati separuh kota lainnya. Dan selain itu, ada sejumlah besar binatang iblis dan pemurni tubuh. Setengah dari keberadaan kelas rendah itu berasal dari kota, sementara setengah lainnya berasal dari luar. Dewan tetua kami terdiri dari lebih dari 10 kultivator tahap integrasi tubuh. Dengan kekuatan yang menakjubkan seperti itu, kota ini secara alami telah menjadi target dari suku-suku luar hutan belantara dan keberadaan tingkat roh yang sebenarnya. Para tetua telah mengatur formasi immortal yang sangat kuat dan mendalam, memaksa invasi dari luar selama beberapa generasi berturut-turut untuk terlebih dahulu melewati kota. Jika begitu banyak kekuatan tidak ditempatkan di sini, suku-suku luar akan memusnahkan kita. Saya mendengar jika kita benar-benar bertarung dengan suku luar, sebagian besar kota akan dimusnahkan. Pak Tualiu memasang ekspresi serius. Ketika Hani mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Lebih dari setengah dimusnahkan. Saudara Han tidak perlu terlalu khawatir. Suku luar menyerang kita paling cepat setiap 60.000 tahun hingga paling lambat 100.000 tahun. Terhadap periode yang begitu lama, Anda tidak perlu khawatir. Jika benar-benar ada invasi, maka Anda kurang beruntung dan hanya bisa bertarung sampai mati. Siapapun yang melarikan diri dari penjaga kota surga dalam, mereka akan bersama-sama dikejar oleh iblis dan manusia. Namun invasi terakhir ke kota surga dalam terjadi 30.000 tahun yang lalu. Kita akan memiliki 20.000 tahun lagi sebelum kita harus mengkhawatirkan apapun. Jadi seperti itu, berarti saya di kota surga dalam akan mendapatkan keuntungan. Hani membelah dagunya dengan ekspresi termenung. Tentu saja, generasi awal yang naik memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memasuki tempering spasial daripada penduduk asli dan keturunan seperti saya. Setiap kultivator yang naik dipandang sangat penting oleh para tetua dan tidak mudah dilepaskan. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, ada lebih sedikit kultivator yang naik yang muncul di menara penerbangan roh. Saya mendengar beberapa tetua mengirimkan benang indera spiritual ke alam bawah untuk menyelidiki masalah ini, tetapi mereka tidak berhasil. Karena saudara Han berasal dari alam yang lebih rendah, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Ketika Hani mendengar itu, dia tiba-tiba teringat masalah dengan iblis penatua dan merasakan hatinya bergetar. Tetapi dia mempertahankan ekspresi normal dan menjawab, tidak ada, dunia saya cukup normal. Sayang sekali, jika saudara Han bisa menemukan penyebab masalah, Anda akan mendapatkan hadiah besar. Namun dari para kultivator yang naik baru-baru ini, mereka juga tidak memiliki petunjuk. Saya hanya mendengar dalam beberapa tahun terakhir bahwa klan iblis menemukan sesuatu. Jadi Dewan Tetua seharusnya tidak banyak menginterogasi Anda tentang masalah ini. Handi tersenyum dan kemudian bertanya, oh iya, saudara Liu menyebutkan sesuatu tentang pengawal Azure gelap. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang mereka? Apakah mereka yang saya lihat mengenakan baju besi biru? Tepat sekali, penjaga Azure gelap adalah eksistensi kelas menengah di kota kita, dan aku salah satunya. Mereka memerintah 10 penjaga lapis baja hitam. Penjaga Azure gelap membutuhkan kultivasi tahap transformasi dewa, tetapi tidak semua kultivator tahap transformasi dewa adalah pengawal Azure gelap. Saudara Han harus menyadari perbedaannya. Mungkin mereka kurang kepemimpinan atau tidak terampil dalam pertempuran, saya pikir. Itu betul, sekarang kita berada di topik. Ada 2 jenis penjaga kota surga dalam. Ada orang-orang yang menjalankan misi pada jadwal tetap dan dapat membuat pengaturan untuk diri mereka sendiri selama waktu lain. Bahayanya kecil, tapi penjaga ini tidak diberikan banyak batu roh selama 10 tahun masa jabatan mereka. Jenis lainnya menjalani misi yang ditugaskan oleh Dewan Tetua.
Setiap misi yang diselesaikan akan memberikan manfaat yang baik. Tidak hanya batu roh, tetapi harta, obat-obatan, dan harta lainnya. Tentu saja, misi ini jauh lebih berbahaya dan paling sering berhubungan dengan suku luar di hutan belantara. Seseorang harus membuat pertimbangan yang cermat sebelum menyetujui. Namun setelah setiap misi selesai, Anda tidak perlu mengambil tugas lain, mulai dari beberapa dekade hingga 1 abad. Anda akan dapat berkultivasi dengan damai untuk jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja, kedua jenis penjaga itu tidak kaku. Anda bisa mengubah tugas Anda sesuai keinginan. Terima kasih banyak atas petunjuk Saudara Liu, Hani berkata dengan ekspresi tenang. Pria tua itu terkekeh dan melambaikan tangannya. Kemudian, mereka mengobrol sebentar lagi sebelum lelaki tua itu berdiri dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, senyum Hani memudar, dan dia berjalan ke kamar terpencil dan bermeditasi dalam diam. Adapun lelaki tua berkulit gelap itu, dia kembali ke tempat para kultivator transformasi dewa lainnya mengobrol. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, mereka semua berjalan ke arahnya. Apakah Saudara Liu memperoleh informasi darinya? Informasi, orang itu bungkam. Selain mengakui bahwa dia adalah seseorang yang naik dari alam yang lebih rendah, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya menjawab beberapa pertanyaannya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Itu wajar baginya untuk berhati-hati. Dia baru saja tiba di alam roh. Namun kita tidak memiliki niat selain berteman dengannya. Bagaimanapun, yang naik memiliki potensi tinggi. Para kultivator tahap transformasi dewa terus mengobrol dengan ramah, seolah-olah mereka tidak memiliki niat jahat terhadap Hanli. Adapun Pak Tua Liu, dia hanya tersenyum dalam diam. Pada pagi hari berikutnya, Hani duduk tak bergerak di ruang terpencil sebelum tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian berjalan keluar ke ruang tamu dan menggunakan medali perintahnya untuk membuka pintu utama. Ada seorang kultivator berpakaian putih berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Salam senior. Hani tidak berani mengabaikannya dan memberi hormat dengan kedua tangannya. Itu adalah pria berwajah pucat dengan baju besi emas dari sebelumnya. Tapi sekarang dia menukar baju besi itu dengan jubah Konfusianisme. Aura kasar dari tubuhnya telah mereda, dan dia memberikan kesan yang lebih ramah. Rekan Taoisan tidak perlu bersikap sopan. Saya baru saja tiba. Karena Saudara Li sibuk dengan hal-hal lain, saya akan menjadi satu-satunya yang melihat Anda hari ini. Nama saya Zhao Wugui. Kultivator tempering spasial tampaknya jauh lebih ramah daripada hari sebelumnya. Terkejut, Hani buru-buru memanggilnya sebagai senior Zhao. Dia kemudian mengundangnya ke kamar dan memberinya kursi utama di ruang tamu. Segera setelah Zhao Wugui duduk, dia menawarkan Hani sebuah liontin giok biru. Karena kamu sudah berada di sini selama setengah hari, kamu pasti memiliki pertanyaan. Aku akan membuat cerita panjang pendek. Sebagai seorang kultivator yang naik dan seseorang yang mampu bertahan melawan kesengsaraan dua warna begitu lama, Anda harus memiliki kemampuan yang kuat. Karena itu, saya memberi Anda posisi penjaga Azure gelap. Ini adalah tanda identitas Anda. Simpan dengan baik. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengambil alih regu ketiga 56. Mereka adalah kelompok kecil beranggotakan 4 orang yang kamu lihat di aula teleportasi sehari sebelumnya. Hani tidak segera meraihnya dan dengan ragu berkata, sebagai seseorang yang baru saja tiba, ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Bukankah agak terburu-buru bagiku untuk tiba-tiba diangkat ke posisi itu? Zhao Wugui terkekeh. Rekan Taoisan tidak perlu terlalu rendah hati. Setiap kultivator yang naik diangkat menjadi penjaga Azure gelap ketika mereka datang ke kota. Mereka kebanyakan sangat kompeten. Adapun pemahaman Anda tentang kota, Anda akan tahu segalanya tentang itu setelah tinggal di sini selama setahun. Mata Hani bergerak dan dia akhirnya mengambil liontin giok itu. Kalau begitu, aku tidak akan menolaknya. Di bawah pemeriksaan dekat, dia melihat pola run perak tertulis di atasnya. Itu juga memiliki karakter emas kuat ketiga 56. Ketika Hani mengambil liontin giok, Zhao Wugui mengangguk puas. Setelah itu, dia mulai menjelaskan beberapa pengetahuan umum tentang kota. Beberapa di antaranya telah disebutkan oleh Pak Tua Liu sehari sebelumnya, dan beberapa di antaranya baru.
Itu sangat berguna tentu saja. Sawugui mengeluarkan selip batu giok putih dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Hanli. Baiklah, saya sudah cukup menjelaskan. Ini hanya tempat di mana kultivator naik tinggal sementara. Semua kultivator pada tahap jiwa baru lahir dan di atasnya diberikan tempat tinggal mereka sendiri di kota surga dalam. Namun, Anda harus berusaha untuk yang lebih baik. Anda akan tahu lebih banyak ketika Anda membuat pengaturan di pavilion patahan giok. Ini adalah peta kota. Perhatikan baik-baik. Untuk bulan pertama Anda datang ke kota, Anda tidak perlu langsung mengambil tugas. Tetapi dalam sebulan, Anda akan diberi satu set armor azure gelap. Setelah mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal. Hanli dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mengantarnya keluar.